Itu berarti bukan bintang-bintang di langit itu yang dilihat oleh Nabi Ibrahim, melainkan bintang yang ada di langit rohaninya Nabi Ibrahim. Di sini sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan salah satu dari tanda-tandanya, tetapi Nabi Ibrahim belum dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna hakikat di balik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Apakah kalian tahu makna yang tersirat di balik kisah Nabi Ibrahim? Dan apakah kalian mengetahui perumpamaan atau kiasan yang ada di balik perkataan Nabi Ibrahim yang terdapat di dalam surat Al-An'am mulai dari ayat 76 sampai pada ayat 78, yang artinya, ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 76 sampai 78. Ada beberapa simbol yang sangat menarik di dalam ayat-ayat ini. Siapapun yang ingin mendapatkan pencerahan dari ayat ini, dia harus membebaskan diri dari pengaruh kata-kata atau tulisan, karena kata-kata dan tulisan itu akan membatasi kemerdekaan akal dan pikiran. Manusia harus membebaskan dirinya dari simbol-simbol itu, lalu dia harus mencari makna hakikat dari simbol-simbol itu, atau dia harus menemukan hakikat sesuatu yang disimbolkan. Jika kalian ingin mengetahui rahasianya, silakan dengarkan dan putar video ini sampai selesai. Hal fenomenal pertama yang dapat dipetik dari Nabi Ibrahim yaitu dia adalah seorang pencari Tuhan yang sejati. Dia bukanlah seorang yang mudah percaya terhadap keyakinan yang dianut oleh orang tua pendahulunya dan masyarakat sekitarnya yang menjadikan berhala sebagai Tuhan. Sikap kritisnya dilontarkan kepada ayahnya Ajar melalui kata-katanya, "Patutkah kamu menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 74. Ayat tersebut sudah sangat dikenal sehingga seringkali kita bahkan memperlakukannya sebagai dongeng, karena yang nampak dalam diri kita adalah Nabi Ibrahim masa lalu dengan berhala-berhala yang disembah oleh manusia ketika itu. Sebenarnya Azar, ayahnya, dia tahu bahwa berhala-berhala itu adalah
benda mati yang tidak dapat mendatangkan manfaat maupun mudarat kepada manusia. Lantas, kenapa mereka masih menyembahnya? Persoalan utamanya bukanlah pada tahu atau tidak tahu sosok berhala itu secara fisik, namun lebih pada sikap manusia yang telah terbelenggu oleh dogma yang begitu kuat, sehingga bahkan mereka sama sekali tidak berani meninggalkan kebiasaan lamanya. Sehingga semestinya jika kita rajin membuka dan mengkaji Al-Quran, maka akan kita dapati bahwa penyembah berhala itu bukan hanya manusia di masa Ibrahim alaihissalam, melainkan manusia sepanjang masa. Bahkan sampai saat ini pun masih banyak penyembah berhala yang berkeliaran. Bisa jadi penyembah berhala itu adalah orang-orang terdekat kita atau bahkan diri kita sendiri. Mengenai berhala, insya Allah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Kita lanjutkan kembali kepada pembahasannya. Nabi Ibrahim dan para nabi serta rasul utusan Tuhan adalah orang-orang yang dengan gagah berani membongkar dan meremukan belenggu dogma dengan menggunakan akalnya yang merdeka. Karena kemerdekaan akal dan pikiran yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan para nabi, maka mereka berani menyampaikan pertanyaan kritis. Mereka tidak mencerca, melainkan mengajak berpikir. Perhatikan saja pertanyaan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Patutkah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhanmu? Itu adalah ajakan berdialog, berdiskusi, dan mengadu argumentasi. Nabi Ibrahim dan para nabi tidak menyalahkan, melainkan menggugah akal sehat manusia untuk dipergunakan secara maksimal. Bahkan Nabi Ibrahim memilih kata tanya, patutkah, yang langsung menusuk ke wilayah kesadaran diri manusia. Umumnya manusia yang sehat jasmani dan rohani yang mengetahui bahwa perbuatannya tidak patut, mereka akan menghentikan perbuatan itu dan menggantinya dengan perbuatan yang patut atau pantas. Karena kesadaran itulah Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian memilih berbeda dengan masyarakatnya. Dia memilih untuk mencari Tuhan, sebab dia sadar menyembah berhala bukanlah perbuatan yang pantas bagi manusia yang berakal. Dari titik itulah Nabi Ibrahim memulai perjalanannya mencari Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, pantaskah Tuhan dicari? Bukankah Tuhan itu memang ada? Memangnya Tuhan itu hilang di mana? Dengarkanlah ini baik-baik. Kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan sebenarnya adalah sebuah kisah heroik seorang anak manusia melawan kejumudan dan mendobrak kemapanan yang telah membuat banyak orang merasa nyaman. Di sini Nabi Ibrahim memberikan teladan yang sangat berharga, karena meskipun dia tidak menyatakan secara gamblang, seakan-akan dia ingin menyatakan kepada manusia bahwa untuk melawan kejumudan, manusia harus memiliki bekal kejujuran, egoisme, kemauan untuk melakukan upaya membebaskan diri dari belenggu akal, dan perjuangan tak kenal menyerah. Mari kita lihat bagaimana kisah pencarian Tuhan yang terdokumentasikan secara abadi di dalam Al-Quran. Mula-mula, ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Dia berkata, inilah Tuhanku,
Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 76. Sekali lagi aku katakan, ada beberapa simbol yang sangat menarik di dalam ayat ini, yaitu malam, gelap, bintang, dan tenggelam. Siapapun yang ingin mendapatkan pencerahan dari ayat ini, dia harus membebaskan diri dari pengaruh kata-kata atau tulisan, karena kata-kata dan tulisan itu akan membatasi kemerdekaan akal dan pikiran. Manusia harus membebaskan dirinya dari simbol-simbol itu, lalu dia harus mencari makna hakikat dari simbol-simbol itu, atau dia harus menemukan hakikat sesuatu yang disimbolkan. Ini sangat penting, karena jika kita hanya berhenti pada kata-kata dan kalimat, maka ayat tersebut hanya akan menjadi dongeng pengantar tidur. Itulah sebabnya orang-orang kafir sejak dahulu kala selalu menyatakan bahwa ayat-ayat kitabullah hanyalah dongeng belaka, karena mereka hanya memperhatikan kata-kata dan tulisan. Mereka tidak berusaha mencari hakikat makna di balik kata-kata dan tulisan itu. Mari kita perhatikan. Mula-mula Allah menyebut malam. Malam di sini bukan sekadar lawan dari siang, melainkan merupakan isyarat tentang proses kedewasaan manusia secara spiritual. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, "Semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci." Arti suci adalah murni, bersih, tidak terpengaruh apapun, bebas, merdeka. Ibaratnya, ketika bayi lahir, dia seperti matahari yang baru muncul di ufuk timur. Sinarnya membangkitkan harapan dan menggembirakan semua makhluk Tuhan. Tidak mengherankan, kedatangan bayi tidak saja disambut oleh kedua orang tuanya, melainkan juga disambut oleh keluarga besarnya dan masyarakat. Ada saja ritual yang dilakukan untuk menyambut kelahiran bayi. Dalam pertumbuhannya, anak-anak masih membawa kejujuran dan kemurnian. Akal dan pikirannya merdeka, sehingga dia berani menanyakan apa saja kepada orang yang lebih dewasa. Dari mulai pertanyaan yang sederhana sampai pada pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Bahkan tidak jarang seorang anak bertanya kepada orang tuanya, "Wahai ayahku, Tuhan itu di mana?" Sering pertanyaan ini membuat orang tua dan orang-orang dewasa kebingungan untuk menjawab. Padahal itulah pertanyaan Nabi Ibrahim, sehingga sebenarnya setiap manusia hakikatnya dilahirkan sebagai Nabi Ibrahim, yaitu untuk menjadi pencari Tuhan. Namun sayangnya, orang tua dan orang-orang dewasa kemudian berperang sebagai pembunuh berdarah dingin, yaitu dengan mematikan kemerdekaan akal dan pikiran yang murni dan suci. Dengan memberikan jawaban kepada anaknya, tidak boleh bertanya seperti itu, "Percaya saja Tuhan itu ada." Maka sejak saat itu, pertanyaan penting itu perlahan-lahan lenyap dari benak manusia, apalagi ketika di sekolah, di pesantren, maupun di forum-forum pengajian. Pertanyaan seperti itu tidak mendapat tempat atau porsi jawaban yang mencerahkan.
Ketika itu terjadi, ibarat matahari, dia mulai tenggelam dan hari pun berubah malam, dan malam pun tidak serta-merta menjadi gelap, melainkan secara perlahan-lahan menjadi gelap dan makin gelap. Artinya, manusia memasuki fase kegelapan rohani atau kegelapan spiritual atau fase zulumat, fase zalim, yakni fase manusia mulai kehilangan jati dirinya sebagai khalifah yang diutus oleh Tuhan menjadi pengelola alam. Berubah menjadi budak penyembah berhala, baik berhala fisik seperti patung, pohon, batu dan lain-lain, maupun berhala non-fisik. Berhala-berhala itu lahir dari prasangkaannya sendiri. Nabi Ibrahim berada dalam situasi masyarakat yang seperti itu, namun dia tetap berada dalam titik kesadaran diri yang penuh sebagai manusia. Dia jujur pada dirinya sendiri bahwa dia tidak tahu Tuhannya, sehingga dia mencarinya. Dia bebas dari egonya sebagai anak pembuat patung. Dia juga tetap mempertahankan kemerdekaan akal, pikiran, dan kehendaknya untuk melakukan apa yang diyakininya. Dia yakin bahwa kepercayaan orang tua dan masyarakatnya itu keliru, sehingga dia berani meninggalkannya. Lalu dia berjuang mencari dengan semangat juang dan pantang untuk menyerah. Kesadaran itulah bintang yang tampak di malam pekat, apalagi Al-Quran menyebutnya sebuah bintang, padahal realitanya di langit tidak hanya ada sebuah bintang, melainkan jutaan bintang. Yang dimaksudkan dengan bintang itu adalah kesadaran diri manusia terhadap jati dirinya yang nyaris hilang ketika kegelapan akal makin pekat. Namun kesadaran itu kadang-kadang tenggelam, yakni saat manusia sibuk dengan urusan dunia atau pergi tidur. Maka Nabi Ibrahim menyatakan, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Dia selalu ingin berada dalam kesadaran spiritualnya yang terus terjaga. Maka Nabi Ibrahim pun melanjutkan pencariannya. Perjalanan mencari Tuhan bukanlah perjalanan yang mudah, sehingga diperlukan adalah kesabaran, keberanian, dan sikap pantang menyerah. Upaya Nabi Ibrahim menemukan Tuhan tidaklah sesingkat seperti yang ditulis dalam kitab suci maupun dalam buku-buku sejarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, "Kemudian tatkala dia bulan terbit, berkatalah Ibrahim, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia pun berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 77. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya ketika Nabi Ibrahim melihat bintang. Kendati pun tidak ada jeda, tetapi sebenarnya itu merupakan perjalanan yang lama. Nabi Ibrahim butuh waktu untuk merenung, untuk bertafakur, mengamati berbagai fenomena hidup yang dia alami maupun yang dia saksikan. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim melihat bulan seperti halnya bintang, maka bulan ini adalah sebuah simbol. Kemunculan bulan
membutuhkan proses dari mulai bulan sabit sampai bulan penuh atau purnama, membutuhkan waktu selama 15 hari. Setelah itu, perlahan-lahan dalam 15 hari berikutnya, bentuknya pun mulai berkurang, sampai akhirnya tak terlihat lagi. Proses itu terus berulang, tetapi setiap pagi, sebagaimana bintang, bulan itu pun terbenam. Nabi Ibrahim sudah mengatakan bahwa dia tidak suka kepada yang terbenam, tetapi ketika dia melihat bulan terbenam, reaksi yang muncul berbeda. Dia tidak mengatakan tidak suka dengan yang terbenam. Dia bereaksi dengan kata-kata yang syarat makna, yaitu, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk, maka pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Ini adalah ungkapan yang sangat menarik dan harus dicermati oleh para pencari Tuhan, karena dalam ungkapan tersebut terpendam mutiara yang amat berharga. Mari kita perhatikan. Pertama-tama, Nabi Ibrahim mengatakan jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk. Dalam pengertian kebahasaan, kalimat seperti itu disebut sebagai kalimat bersyarat yang diutarakan sebelum membicarakan adanya akibat. Di sini, syarat itu adalah Tuhanku memberikan petunjuk. Lalu apa akibatnya? Maka pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Disebutkan dengan kata pastilah, artinya siapapun yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Orang yang sesat adalah orang yang tidak tahu jalan, sehingga dia harus mencari tahu kepada orang yang tahu jalan atau seorang penunjuk jalan. Maka Nabi Ibrahim pun memerlukan peranan seorang penunjuk jalan, seseorang yang dapat menunjukkan kepadanya bagaimana dan di mana dia dapat menemukan Tuhannya. Ini pun merupakan suatu pengakuan kejujuran Nabi Ibrahim bahwa dia tidak tahu bagaimana mendapatkan petunjuk. Satu-satunya yang dia tahu adalah hanya Tuhan yang dapat memberikan petunjuk. Maka jika Tuhan tidak memberikan petunjuk, dia pasti termasuk orang-orang yang sesat. Persoalan besar dan paling penting bagi Nabi Ibrahim dan semua manusia adalah tanpa mengenal Tuhan dan tanpa diawali dengan bertemu dengan Tuhan, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan petunjuk. Dan Nabi Ibrahim tidak menyerah sampai di sini. Dia terus melanjutkan perjalanannya. Pertanyaannya, bertemukah dia dengan Tuhan? Jawab, sebenarnya ketika Nabi Ibrahim berkata, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, maka pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 77. Nabi Ibrahim sudah menyadari dirinya saat itu sedang berada dalam keadaan sangat membutuhkan Allah. Kondisi kejiwaan yang seperti itu merupakan pintu awal bagi datangnya hidayah Allah. Banyak orang menyangka bahwa kedatangan hidayah itu merupakan hal yang tidak dapat diduga, hanya Allah yang tahu.
Sebenarnya pendapat seperti itu tidaklah sesuai dengan fakta, karena tiap kali Allah akan menurunkan sesuatu selalu diawali dengan adanya tanda-tanda. Misalnya, ketika Allah akan menurunkan hujan, Dia lebih dulu mengirimkan tanda-tanda berupa awan yang gelap. Awan gelap itu bagian dari pemberitahuan Allah bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Begitu pula dengan datangnya hidayah. Banyak tanda-tanda yang dimunculkan oleh Allah sebelum hidayah itu turun. Salah satu di antaranya adalah rasa gelisah. Hati mengalami kegoncangan karena apa yang selama ini diyakininya tidak memberikan jalan keluar atau pemecahan apapun. Ketika seseorang mulai bertanya-tanya, kenapa sholatku kok tidak memberikan pengaruh penting dalam hidupku? Mengapa banyak orang yang terlibat dalam pencurian uang negara kok kebanyakan adalah orang-orang yang taat beragama? Benarkah agamaku adalah satu-satunya jalan untuk menggapai kebahagiaan hidup? Kalau iya, kenapa aku justru merasa makin jauh dari kebahagiaan dan kedamaian? Banyak orang yang berusaha mengusir rasa gelisah itu dengan membaca kitab suci. Itu benar. Ketika sedang membaca kitab suci, hati merasa damai. Tetapi ketika selesai dan kitab suci itu ditutup, kegelisahan itu datang lagi. Bahkan sebelum kitab itu diletakkan di tempatnya, dan bahkan ketika kitab suci itu masih berada di dalam genggaman tangannya, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ada juga orang yang berusaha mengusir rasa gelisah itu dengan banyak melaksanakan sholat sunnah. Itu benar. Ketika sholat itu dikerjakan, dia tenang. Tetapi ketika selesai, belum lagi sajadah itu ditinggalkan, kegelisahan sudah kembali menggelayuti jiwanya. Soal apa yang sebenarnya terjadi? Jawab: sebenarnya jiwa itu sedang merindukan asalnya. Dia rindu pada kampung halamannya. Jiwa itu sangat merindukan sumber segala ketenangan, yaitu Tuhan. Itulah sebabnya jiwa yang terkurung dalam jasad itu meronta-ronta, dan manusia menyebutnya sebagai kegelisahan. Itulah sebabnya jiwa yang terkurung dalam jasad itu meronta-ronta, dan manusia menyebutnya sebagai kegelisahan. Nah, ketika jiwa itu meronta, sebenarnya dia sudah dibangunkan oleh Tuhan, sang asal jiwa itu. Jiwa yang sudah bangun, dia mendapatkan kembali kesadarannya. Maka ketika dia mendapati dirinya dalam kegelapan, dia pun mencari-cari cahaya terang. Dan celakanya, cahaya terang itu tidak dapat diperolehnya hanya dari membaca tulisan dan mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan. Dia membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar tulisan. Dia membutuhkan sang kedamaian. Jiwa yang masih tidur lelap tak akan pernah merasa gelisah. Dia nyaman dalam buaya mimpi-mimpinya yang indah, walaupun keindahan itu hanya semu belaka. Namanya juga mimpi, suatu ketika akan habis, yakni ketika yang tidur itu bangun, baik karena kemauan sendiri maupun karena dibangunkan. Maka Nabi Ibrahim adalah perumpamaan jiwa yang bangun dari tidur lelapnya, dan dia meronta melihat kaumnya masih lelap di buai mimpi.
Jadi hakikatnya, manusia yang bangun dari mimpi-mimpi indahnya adalah Nabi Ibrahim yang merindukan Tuhannya. Maka dia pun memulai perjalanannya mencari. Pertanyaan, kapankah perjalanan itu sampai pada titik pertemuannya? Jawab, kisah Nabi Ibrahim melihat bulan sebenarnya merupakan simbolisasi dari munculnya kesadaran diri terhadap pentingnya pertolongan Allah. Ketika Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 77. Inilah yang disebut sebagai kesadaran terhadap kefakiran diri seorang Ibrahim. Hal ini juga sekaligus merupakan syarat mutlak sikap seorang pencari Tuhan. Dia harus lebih dulu berada dalam kondisi fakir secara spiritual. Munculnya rasa membutuhkan Tuhan karena dirinya sama sekali tidak memiliki apapun. Jika kefakiran diri sudah melekat dalam diri seorang pencari Tuhan, maka ketika itulah Tuhan menjawab dengan kasih sayangnya. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 78. Ayat ini sangat menarik jika dikaitkan dengan upaya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Pertanyaan kita, bertemukah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Tuhan yang dicarinya? Bukankah dari 3 ayat yang kita bicarakan, tidak ada satupun ayat pun yang secara tegas menyatakan pertemuan Nabi Ibrahim dengan Tuhan? Ayat-ayat tersebut hanya berbicara tentang Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu melihat bulan, dan terakhir melihat matahari. Semuanya digambarkan tenggelam. Bintang tenggelam, bulan tenggelam, dan matahari pun tenggelam. Lantas, betulkah Nabi Ibrahim bertemu atau menemukan Tuhannya? Mari kita seberangi ungkapan kata-kata, atau mungkin yang lebih tepat, mari kita selami makna hakikat kata-kata yang tertulis di dalam Al-Quran. Memang benar, tidak ada pernyataan yang tegas menyebutkan bertemunya Nabi Ibrahim dengan Tuhan. Tetapi ucapan-ucapannya setelah dia melihat bintang, bulan, dan matahari menjadi petunjuk tentang hal tersebut. Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, dan bintang itu tenggelam, dia berkata, aku tidak suka pada yang tenggelam. Lalu ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, lalu bulan itu tenggelam, Nabi Ibrahim pun berkata, jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk, maka pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Akhirnya, ketika Nabi Ibrahim melihat matahari dan matahari itu tenggelam, Nabi Ibrahim berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Bagi siapapun yang cermat membaca dengan akal pikiran yang merdeka dari pengaruh pendapat dan pemikiran orang lain, tentu akan dapat menyimpulkan bahwa Nabi Ibrahim sudah bertemu dengan Tuhannya
hanya digambarkan dengan metafora yang sangat halus. Metafora-metafora itu adalah sebuah bintang, bulan, dan matahari. Dikatakan sebuah bintang, padahal faktanya ada ribuan dan mungkin jutaan bintang bertaburan di langit. Itu berarti bukan bintang-bintang di langit itu yang dilihat oleh Nabi Ibrahim, melainkan bintang yang ada di langit rohaninya Nabi Ibrahim. Di sini sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan salah satu dari tanda-tandanya, tetapi Nabi Ibrahim belum dapat menangkap atau memahami tanda-tanda itu, sehingga dia mengatakan, "Aku tidak suka pada yang tenggelam." Disebut tenggelam karena ketika dia kembali pada kesadaran jasadiahnya, bintang yang ada di langit rohani pun lenyap. Lalu metafora berupa bulan itu pun mengacu pada langit rohani. Hal ini menjadi petunjuk bahwa Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan rohanianya, meninggalkan kesadaran jasadiah untuk merambah langit rohani. Maka dia pun melihat bulan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah menampakkan tanda-tandanya yang lebih jelas. Namun Nabi Ibrahim masih memerlukan petunjuk yang lebih jelas, sehingga dia berkata, "Jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, sungguh pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Maka bulan pun tenggelam. Tatkala Nabi Ibrahim menginjakkan kakinya kembali di wilayah kesadaran jasadiah, metafora berikutnya adalah matahari. Sama seperti dua metafora sebelumnya, maka matahari ini pun dijumpai Nabi Ibrahim pada bentangan langit rohani yang ada di dalam diri. Matahari adalah sumber cahaya yang menyebabkan bintang dan bulan pun bersinar. Para ilmuwan sepakat bahwa bintang dan bulan hanyalah memantulkan cahaya matahari. Jadi, sumber seluruh cahaya adalah matahari. Maka, sumber dari segala cahaya di langit rohani adalah matahari rohani. Lalu jika dikaitkan dengan Quran surat An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Bukankah metafora matahari itu menjadi sangat jelas maksud dan arahnya? Pertanyaannya adalah, tetapi mengapa matahari pun disebutnya tenggelam? Jawab, dengarkanlah ini. Sesungguhnya matahari, baik yang berada di langit jasmani maupun di langit rohani, sejatinya tidak pernah tenggelam. Dia tetap berada di tempatnya. Jika bumi jasmani gelap, itu bukan karena mataharinya yang tenggelam, melainkan karena buminya yang berputar seraya mengelilingi matahari, sehingga ada bagian bumi yang membelakangi matahari. Ketika itu, bagian bumi yang membelakangi matahari pun menjadi gelap. Begitu pula halnya dengan matahari di langit rohani. Dia tidak pernah tenggelam, dia senantiasa ada. Jika dia tidak tampak, bukan karena dia hilang, melainkan karena manusia yang tidak dapat menjangkau langit rohani. Hanya manusia yang telah mampu menjangkau langit rohani saja yang dapat setiap saat melihat matahari rohani di langit rohani dirinya.
manusia itu adalah Nabi Ibrahim dan orang-orang yang melestarikan perjalanannya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para pengikut sunnahnya yang setia. Aku doakan semoga kalian semua tetap selalu berada di dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah pada tempatmu, karena masih banyak ilmu-ilmu yang harus dan sangat penting untuk kalian ketahui, agar supaya di dalam perjalanan menuju Allah dapat terselamatkan. Ketahuilah, orang-orang yang merasa dirinya sudah cukup tahu, sudah cukup berilmu, dan sudah merasa puas dengan apa yang sudah mereka ketahui adalah tanda-tanda kebodohan, karena di situ tersalib kesombongan. Pada hakikatnya, apabila diri kita merasa sudah banyak tahu, merasa sudah berilmu, sudah cukup mengetahui ini dan itu, sejatinya itulah kebodohanmu yang sejati. Semakin banyak yang engkau ketahui, maka semakin banyak pula yang belum engkau ketahui. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, maka Allah akan menunjukkan apa yang belum diketahuinya. Oleh sebab itu, belajarlah sampai Allah berkata cukup pada umurmu.